Bahagia itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan mampu mensyukuri segalanya. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Diangkat dari kisah nyata, film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini bernama Lali Sokolov, seorang mantan narapidana yang terjebak di dalam penjara Auschwitz, Polandia. Melbourne tahun 2003. Lali, yang kini sudah tua, mengingat kembali kisah kelam hidupnya saat Perang Dunia Kedua tahun 1940-an, ketika Nazi Jerman menguasai Eropa. Selama berada di dalam penjara, Lali dekat dengan seorang tentara Nazi bernama Baretsky. Merasa umurnya tidak akan lama lagi, Lali menceritakan kembali pahit manisnya selama berada di dalam kamp kerja paksa yang saat itu dikuasai Nazi kepada seorang penulis bernama Heather Morris. I haven't got long. Kisah ini berawal tahun 1942 di Slovakia. Malam itu, Lali hendak pulang dengan kekasihnya. Tiba-tiba dia melihat seorang pria dipukuli dua tentara. Dan ternyata salah satu tentaranya teman sekolah Lali yang bernama Boris. Tidak terima dihina, Lali mendaratkan pukulan di wajah temannya Boris. Karena perang, ekonomi pun ikut hancur. Akibatnya, Lali diberhentikan dari pekerjaannya. Dia putuskan untuk pulang menemui ibu dan keluarganya yang hidup di pedesaan. Karena kondisi perang saat itu, setiap keluarga diwajibkan mengirim satu orang perwakilan untuk mengikuti pelatihan membantu pemerintah. Karena kakaknya sudah berkeluarga, Lali putuskan dirinya yang akan pergi meskipun ibunya tidak setuju. Meski banyak rumor negatif yang dia dengar, Lali tetap akan berangkat. Singkat cerita, Lali diantar ibu dan adiknya sampai stasiun Padalarang untuk pergi menuju Polandia. Transit terlebih dulu di stasiun Poprad, Lali kembali bertemu Boris yang sedang bertugas di sana. Entah apa alasannya, Boris sempat memberi peringatan kepada Lali untuk segera lari sejauh mungkin. Namun karena ketatnya penjagaan, Lali merasa tidak mungkin kabur. Tiba-tiba, seorang pria tua yang hendak naik kereta dipukul tentara. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kereta pun berhenti. Seluruh penumpang diarahkan untuk berbaris, barang-barang mereka dikumpulkan. Faktanya, mereka semua dibawa ke penjara Auschwitz II yang berada di Birnau sebagai pekerja paksa. Auschwitz II. Disinilah kisah hidup Lali dimulai. Mereka yang baru tiba dilucuti pakaiannya, dibotaki kepalanya. Setelah itu, tangan mereka ditato dengan angka sebagai identitas baru. Seorang pemuda bernama Harun nampak ketakutan tidak sanggup menerima rasa sakitnya. Karena itu, Lali lebih dulu menerima tatonya. Selama perjalanan menuju barak, Lali melihat ribuan orang sedang dipekerjakan secara paksa di dalam penjara ini. Tidur pun berdempetan, layaknya pindang bandeng yang disusun sebelum diperjualbelikan. Malam pertama berada di dalam penjara ini, Lali tidak bisa tidur. Dia melihat 3 napi sedang boker. Hanya karena baunya menyengat ke hidungnya tentara yang melintas, Baretsky langsung menembak mati mereka. Kali pertama dalam hidupnya Lali menyaksikan pembunuhan sebejat itu. Setiap pagi, ribuan tawanan ini dikumpulkan untuk diabsen, lalu dipaksa bekerja setiap harinya tanpa makanan dan minum yang layak. Dari atas bangunan ini, Lali melihat luasnya penjara ini melebihi batas pandangan matanya. Puluhan mobil truk hilir mudik membawa jasad-jasad para napi yang gagal bertahan hidup. Ternyata bau bangke yang selama ini Lali cium berasal dari ribuan jasad yang belum dikubur.
Jika tidak ingin dikubur hidup-hidup, mereka tidak boleh menunjukkan gejala sedang sakit tipes seperti yang dialami Lali saat ini. Tidak kuat lagi berdiri, Lali sampai pingsan dan hendak dibawa ke kamar khusus mayat. Sebagai temannya, Harun dan Thomas tidak tega melihat Lali. Karena itu, dia sengaja tumpahkan makanan untuk mengalihkan perhatian tentara. Kesempatan ini mereka manfaatkan untuk membawa Lali ke dalam barak. Tidak mau mati di dalam penjara ini, akhirnya Lali berangsur pulih. Seorang napi yang bekerja membuat tato bernama Pepan menawari Lali untuk melakukan pekerjaan yang sama dengannya. Lali pun setuju karena dengan menjadi tukang tato, dia akan mendapatkan jatah kamar khusus berikut makanan yang lebih layak. Kekejaman tentara Nazi kembali diperlihatkan kepada tahanan yang sudah dianggap tidak layak untuk bekerja. Saat itu pula, pertama kalinya Baretsky menampar wajah Lali karena balik bertanya berapa umurnya. Go fuck yourself. Lali diantar untuk tidur di dalam kamar barunya yang jauh lebih layak. Lali mulai menjalani pekerjaan barunya sebagai tukang tato dengan petunjuk dari Pepan. Makanan yang layak dan cukup mulai dia dapatkan. Meski dianggap sebagai anteknya tentara Amerika, Lali masih ingat dengan teman-temannya yang berada di dalam barak untuk memberi mereka makanan yang Lali bawa. Namun Lali terkejut setelah Thomas mengatakan Harun telah dibawa tentara ke kamar gas, padahal dia tidak sakit. Jadi dalam sejarahnya, kamar gas yang berada di kamp Auschwitz ini tempat yang paling ditakuti. Siapapun napi yang dibawa ke sana dipastikan hanya tinggal nama. Tak hanya Harun, namun teman Lali yang bernama Martin bernasib sama. Api hitam yang membumbung tinggi diduga sedang membakar mayat-mayat para napi. Baretsky menyuruh Lali melihat jasad dua napi yang mati kelaparan karena menggunakan tato dengan nomor sama karena kesalahan Lali. Namun setelah Lali mengeceknya, yang satu ujungnya angka 8 dan satu lagi ujungnya angka 3. Hari itu, Lali ditugaskan mentato tangannya para tawanan wanita yang baru tiba. Salah satunya adalah Gita yang menarik perhatian Lali karena memuji mata birunya. 4562 adalah nomor identitas baru untuk Gita yang menangis tapi tersenyum karena menahan sakit. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Baretsky kembali mengajak Lali menuju kampnya wanita untuk membuat tato bagi para pendatang baru. Hanya karena terjatuh dari mobil, seorang tawanan cewek langsung ditembak mati. Contoh kekejaman lainnya yang diperlihatkan di penjara ini tepat di depan mata Lali. Hari itu, para tahanan wanita dikumpulkan. Mereka yang terindikasi sakit langsung dikirim ke kamar gas. Sedangkan yang sehat dipaksa bekerja untuk mengecek koper-koper milik pendatang baru untuk mengamankan barang berharganya. Contohnya adalah Gita yang menemukan beberapa perhiasan yang sangat menggiurkan. Tapi mereka harus melaporkan kepada tentara atau akan ditembak mati jika terbukti menyembunyikannya. Tidak bisa lepas pikirannya kepada Gita, Lali bertanya kepada tahanan wanita lainnya tentang wanita Slovakia. Namun tidak ada satupun yang mengenalnya. Raut wajah para gadis, janda, tua, dan muda digambarkan penuh pilu dan kesedihan akibat kejamnya Nazi saat itu. Tiba-tiba, Gita tidak sengaja melihat kembali Lali. Keduanya tersenyum bahagia. Baretsky yang tidak suka memaksa Lali menampar wanita hamil yang meledeknya. Listen, keep yourself quiet. Dijanjikan akan dibawa ke klinik persalinan, faktanya tidak ada satupun bayi yang terlihat di kamp ini. Mengaku ditugaskan di kamp wanita, banyak rekannya yang bertanya tentang nasib istri-istri mereka, termasuk Thomas yang mengatakan istrinya sedang hamil. Tidak ingin temannya ini makin down, Lali tidak mau menceritakan apa yang dia lakukan kepada wanita hamil tadi, ataupun pengakuannya Baretsky tentang tindakan bejat tentara kepada wanita hamil. Bukan tentara bodoh, Baretsky mengetahui jika Lali menyukai wanita yang memanggilnya tadi. This mind I can. That's the one you were looking for. Dia berikan kertas dan pulpen agar Lali menulis pesan untuk wanita tadi. Namun imbalannya, Lali harus menulis kata-kata indah untuk ceweknya si Baretsky. That is the number? Romance is still the best way to achieve that.
Di malam hari, kepala barak membawa Gita keluar. Gita memberikan cincin untuk menyuapnya. Ternyata Baretsky datang memberikan kertas yang ditulis Lali untuknya. Clothing warehouse. He remembers you too. Kertas itu ternyata bertuliskan namanya Lali sebagai bentuk perkenalan untuk Gita. Keesokan harinya, Baretsky memukuli Lali sambil mengatakan suratnya sudah dia berikan kepada Gita. Meski sikapnya keras, Lali merasa si Baretsky ini punya sisi positif karena peduli kepadanya. My head feels like shit. Lali mendapat coklat yang diselipkan petugas wanita. She remembers you. Saat bekerja, tangan Gita terkena ujung koper yang tajam mengakibatkan darah segar menetes. Dia segera menutupi lukanya dengan baju sebelum tentara melihatnya. Perjuangan Lali akhirnya berhasil karena bisa bertemu dengan Gita. Makanan manis yang diberikan Lali berbuah cincin emas yang diberikan Gita untuk Lali gunakan menyuap petugas agar mereka bisa kembali bertemu. Saat itulah Lali akhirnya tahu namanya adalah Gita. Meski surat cintanya sangat berharga untuk Gita, namun dia tidak punya pilihan menggunakannya sebagai pengganti tisu toilet. Selama bekerja, Gita sangat piawai menyembunyikan perhiasan di dalam mulutnya. Setelah menyuap kepala barak, Gita dan Lali diberi kesempatan bertemu di dalam kamar. 5 minutes before go back to work. Tentu saja keduanya sangat senang. Who are you? Berbeda dengan Thomas yang sudah tidak sanggup lagi bertahan di dalam penjara ini, sengaja memancing amarah tentara seolah-olah ingin kabur. Konsekuensinya, seluruh tahanan menyaksikan hukuman gantung untuk Thomas dan 2 orang lainnya. Thomas. Gita kembali dipanggil Baretsky untuk dilecehkan karena kondisinya sedang mabuk. You brought me the note. You have nice eyes. Karena melihat luka di tangannya, Baretsky menyuruhnya tidur. Datang ke barak pria, Lali yang dipanggil segera membantunya. Di sini, dia mengatakan bahwa Gita sudah terinfeksi. If someone sees it. Dia bisa mati jika petugas lain menemukannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Karena perhiasan Gita tidak bisa disimpannya di balik papan lantai, Lali menyembunyikannya di dalam kasur. Tiba-tiba, Baretsky muncul. Untung saja tidak melihatnya. Good morning, Blockführer. Have you heard anything yet? Lali nampak galau karena beberapa hari ini dia tidak melihat Gita. Rupanya, kondisi Gita makin mengkhawatirkan. Dia bersembunyi di balik tumpukan pakaian karena jika petugas melihatnya, dipastikan Gita akan dikirim ke ruangan gas beracun. I've told the girls that if they don't discard the crumbs from the pockets to attract other rodents. Karena melihat seorang napi bernama Leon sedang dipukuli, Lali berinisiatif untuk merekrutnya menjadi ahli tato. Dan karena didukung oleh Baretsky, napi yang merasa tertolong ini langsung ikut. Lali kembali melihat bentuk kekejaman penjara ini karena kawat duri yang mengelilingi camp ini ternyata dialiri listrik. Karena Lali menanyakan Gita kepada Baretsky di depan tentara lain, Baretsky pura-pura menimbuknya dengan kursi agar kedekatan mereka tidak tercium oleh mereka. Untuk pertama kalinya, Leon bertugas sebagai tukang tato baru yang dilatih oleh Lali. Leon, My name is Leon. you too? Couldn't go with them. The ugly love child of Hitler and Stalin's affair. Lali kembali menyuap Marta agar dia bisa bertemu dengan Gita. Lali pun terkejut setelah melihat kondisinya sangat lemah. Gita nampak senang bisa bertemu kembali dengan Lali. Dia pasrah jika memang ajal akan menjemputnya. Tapi Lali tidak mau menyerah. Dia berjanji akan mencari obat untuknya. Go. Can you get medicine? No.
kembali ke barak, Lali cukup terkejut karena banyak orang Gypsy yang bebas dicampur adukan antara pria dan wanita, termasuk anak-anak yang sedang bermain di kamarnya. Sempat khawatir perhiasannya hilang, namun ternyata masih aman berada di dalam kasurnya. Di pagi hari, seorang Gypsy bernama Nadia memperkenalkan dirinya kepada Lali. Namun, Lali tidak mau meresponnya. Hari itu, Lali kembali melihat Leon dipukuli napi lain yang tidak suka kepadanya. Secara kebetulan, Baretsky menugaskan Lali dan Leo membuat tato bagi para pasien yang berada di klinik pimpinan Dr. Skuman. Kondisi klinik penjara ini benar-benar miris, dipenuhi pasien yang mengalami penyakit fisik, mental, hingga psikologis. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Lali meminta perawat untuk memberinya obat dengan tanda-tanda luka, demam, berkeringat, dan menggigil. Penyakit sepsis yang mengakibatkan infeksi itu perlu diberikan antibiotik. Akhirnya, obat itu Lali titipkan kepada temannya Gita. Namun, ada perasaan bersalah dalam diri Lali karena untuk mendapatkan obatnya, Lali harus melakukan sesuatu yang buruk. Ternyata, perawat ini tidak bisa memberikan obatnya karena semua pasien membutuhkannya. Lali pun nekat meminta bantuan Dr. Skuman yang ditugaskan di klinik ini. Karena Lali seorang pembuat tato, dia beralasan butuh obat itu untuk pencegahan. Dokter militer ini akan memberikannya, namun sebelum itu, Lali harus mengarahkan para pasien wanita yang sudah telanjang bulat untuk dibawa ke lapangan. Awalnya Lali tidak mengerti apa maksudnya, namun ternyata mereka semua dibiarkan mati kedinginan di lapangan ini. Inilah alasan Lali merasa bersalah sampai peristiwa ini tidak pernah dia lupakan sampai saat ini. Leon memberikan botol minuman yang dia dapatkan dari orang Polandia. Sialnya, seorang tentara melihat Lali menyembunyikan botol itu di balik celananya. Lagi-lagi, Baretsky menyelamatkan Lali dari hukuman dengan mengatakan minuman itu miliknya. Akhirnya, Lali merasa lega karena Gita sudah kembali pulih. Dan ternyata, setelah Perang Dunia berakhir, Lali dan Gita menikah, hidup bersama selama 55 tahun. Dan Gita baru saja meninggal 3 bulan lalu. Salah satu mantel peninggalan Gita diberikannya kepada Morris. Tak hanya itu, Lali menunjukkan lukisan Nadia yang sengaja dibuat untuknya. Apa sebenarnya peran Nadia sampai Lali dan Gita begitu menghormati orang Gypsy ini? Rupanya, anak-anak yang bermain di dalam kamarnya Lali adalah anak-anak Nadia. Bagi Lali, Nadia mengingatkan dia pada adiknya. Suatu hari, Leon dibawa oleh si dokter militer Nazi. Singkat cerita, Lali melihat Leon jalan sempoyongan. Rupanya, satu-satunya barang berharga miliknya telah diamputasi. Kembali ke kamarnya, beberapa tentara menemukan banyak perhiasan di dalam kasurnya Lali. Seorang napi cantik bernama Chilka ditugaskan mendata para tahanan. Chilka nampak dingin, tidak peduli meski ada napi yang minta bantuannya, tiba-tiba ditembak mati tentara tepat di depannya. Setelah terciduk, Lali dipaksa salah seorang komandan militer untuk mengatakan napi yang membantunya mencuri perhiasan itu. Karena tidak mau membahayakan Gita, Lali memilih untuk bungkam. Akibatnya, Lali dihajar terus-menerus sampai dia bicara. Names. Kesedihan mulai dialami Gita karena Leon sendiri tidak tahu di mana Lali berada. Tiba-tiba terdengar bunyi alarm, adanya napi yang kabur. Chilka nampaknya dekat dengan komandan tentara ini. Kesempatan ini dimanfaatkan Gita untuk melihat buku catatannya. Gita berhasil menemukan lokasi keberadaan kekasihnya itu. Tapi aksinya diciduk oleh Chilka yang langsung melaporkannya kepada Baretsky. Tapi karena Baretsky mengetahui Gita adalah kekasih Lali, dia pun tidak mempermasalahkannya. Rupanya napi Algojo yang ditugaskan untuk memukuli Lali tidak sejahat penampilannya. Dia minta maaf karena tindakan pemukulan yang dia lakukan hanya sebatas menjalankan perintah. Jika Lali menyebutkan nama yang diinginkan tentara itu, maka dia akan dibunuh. Jadi, dia meminta Lali bertahan dari pukulannya agar tetap hidup. Gita tidak sengaja bertemu dengan kerabatnya yang baru tiba di camp ini. Dia ingin tahu kabar orang tuanya yang terakhir kali dia tinggalkan sudah mendapat paspor ke Turki.
Namun naasnya, paspor itu tidak pernah tiba, dan itu artinya mereka pun kemungkinan besar mengalami nasib serupa dengannya atau lebih buruk. Sudah mah kehilangan Lali yang tidak tahu bagaimana nasibnya, Gita harus kehilangan juga keluarganya. Gita merasa tidak sanggup, tidak punya alasan untuk hidup. Dia lebih banyak melamun, sudah tidak peduli lagi meski tentara akan memberinya hukuman. Namun, setelah melihat kerabatnya itu dipukuli, Gita harus kembali bangkit, memberinya semangat agar tetap kuat. Gita memohon kepada Chilka untuk minta bantuan Komandan Hare yang dekat dengannya agar membebaskan Lali yang berada di blok 11. You can ask Herr Schwarzenberg. It's in pain. Saat Lali dibawa keluar, dia kembali menyaksikan kekejamannya tentara Hitler yang mengeksekusi mati beberapa tahanan. Lali. Lali sendiri ternyata dibebaskan. Kembali ke barak, Nadia langsung memeluknya. Saat beristirahat untuk memulihkan kondisinya, Baretsky datang meneriakinya untuk bangun. Temannya ini bilang hanya bercanda, meski tidak lucu. Dia mengatakan Lali dibebaskan karena Baretsky punya teman para petinggi militer. Tapi tiba-tiba Baretsky langsung marah dan berniat menyakiti anak kecil ini karena tidak terima dituduh telah melaporkan Lali. Morris terkena serangan panik karena makin kesini Lali menceritakan bentuk kekejaman tentara Nazi yang makin menggila membuatnya stres. Morris mengaku baik-baik saja, sangat jauh dengan apa yang Lali alami. Setelah kondisinya membaik, Morris tunjukkan 150 halaman pertama yang sudah dia tulis sesuai dengan ceritanya Lali. Gita berterima kasih atas bantuan Chilka. Dalam sejarahnya, setelah perang, Chilka dibawa pihak Rusia. 10 tahun berada di penjara Siberia karena dianggap telah membantu tentara Nazi. Tapi Lali tidak dihukum, meski menjadi ahli tato dianggap membantu mereka. Akhirnya, Gita merasa lega bisa berjumpa lagi dengan Lali, meski tubuhnya penuh dengan bekas luka. Di sisi lain, Lali merasa sudah dekat dengan Nadia dan kaum gypsy lainnya. Tapi suatu malam, mereka semua dibawa pergi secara paksa oleh ratusan tentara untuk dibantai habis. We are taking you far. Not the women and children. Baretsky kembali mengajak Lali untuk bekerja. Sejak saat itu, Nadia dan anak-anaknya hanya menjadi bagian dari kenangan Lali selama mendekam di dalam penjara ini. Gita tersenyum saat melihat pesawat, simbol adanya harapan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Malam itu, alarm kembali berbunyi. Tentara Nazi disibukkan dengan kaburnya 2 orang tahanan. Di pagi hari, Gita mendapat informasi 2 tahanan itu berhasil kabur dan belum ditemukan sampai saat ini. 2 tahanan itu diketahui bernama Mordowitz dan Rosin. Gita berharap mereka akan memberitahu dunia apa yang terjadi di penjara ini. Salah seorang tahanan nekat mencuri besi yang digunakan Lali membuat tato untuk menyerang tentara. Alhasil, Baretsky yang berada di sana tidak segan-segan membunuhnya. Di saat Gita dan kerabatnya yang bernama Bella sedang mengobrol, tiba-tiba seorang tahanan bernama Esther meminjam jarum untuk menjahit bajunya. Where are you working? In the laundry. Sebagai orang tua, Bella mengetahui bahwa Esther sedang hamil tua. So small. Gita meminta teman-temannya merahasiakan ini karena berbahaya bagi Esther. Sialnya, obrolan mereka sepertinya didengar oleh Martha. Gita kemudian menemui Martha yang berencana mengirim Esther ke rumah sakitnya penjara ini. Namun Gita tidak setuju, meminta Martha mengizinkan Esther tinggal di barak ini dengan imbalan perhiasan yang diberikannya. Esther pun senang, apalagi teman-temannya memberikan makanan yang pastinya sangat dibutuhkan untuk bayi dalam kandungannya. Lali memanggil tahanan bernama Mordowitz yang sudah berhasil kabur, namun malah kembali ke camp ini.
Dia mengaku sudah sampai Slovakia untuk menceritakan kondisi yang terjadi di sini. Agar tentara tidak tahu dia pernah kabur, identitas namanya dirubah. Lali pun membuat gambar mawar di atas angka tatonya. Fakta sejarahnya, dia berhasil hidup sampai tua, dan keberaniannya itu telah menyelamatkan banyak nyawa. Suatu malam, Esther mulai merasakan gejala akan melahirkan. Karena tidak ada paraji, Bella meminta Gita dan teman-temannya mempersiapkan alat seadanya untuk membantu Esther lahiran. Setelah beberapa kali ngahejen, akhirnya Esther melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Martha mengawasi prosesnya dan ikut senang, termasuk seluruh tahanan wanita yang berada di barak ini menyambut kehadiran si bayi. Beberapa hari kemudian, Martha memanggil beberapa tahanan yang disebutkan nomornya. Ternyata salah satunya adalah Esther. Karena Esther memiliki bayi, Bella tidak tega melihatnya. Dan karena itu, dia mengorbankan dirinya untuk menggantikan posisi Esther. Ratusan wanita yang dipanggil ini hendak dieksekusi mati di ruangan gas beracun. Singkat cerita, karena Nazi telah kalah dalam Perang Dunia Kedua ini, situasi dalam penjara ini mulai kacau. Gita dan teman-temannya ditugaskan menghancurkan seluruh berkas. Semua penghuni camp ini rencananya akan dievakuasi ke lokasi lain. Karena itu selama berjalan kaki, Gita dan Cilka disarankan temannya untuk kabur ke desanya di Poriba. Ribuan tawanan sudah menjadi jasad, dan sisanya dipaksa untuk berjalan kaki. Mengetahui para tahanan wanita keluar dari camp ini, Lali segera mencari Gita. Setelah berhasil menemukan Gita, Lali menyuruhnya kabur ke Bratislava, menemukan toko skon dan meminta bantuan manajernya yang bernama Pavlich. Lali sendiri berjanji akan menemukannya. Menjelang perpisahan, Barecki merasa galau karena baginya Lali sudah seperti saudara. Giliran para tahanan pria yang digiring keluar camp dengan berjalan kaki tanpa bekal makanan dan minuman. Rumornya mereka semua akan dipindahkan ke Austria. Selama perjalanan, Lali menyembunyikan beberapa butir berlian di bawah lidahnya. Mereka sempat ditempatkan di camp Mauthausen selama beberapa minggu. Lali tidak tahu dengan nasibnya Leon. Saat memasuki hutan, Lali memutuskan untuk kabur. 3 tahun lamanya terjebak di dalam penjara paling mengerikan di dunia ini, akhirnya Lali bisa menghirup udara bebas. Dia berjalan berhari-hari tanpa makanan dan minuman. Sementara itu, tepatnya bulan Januari tahun 45 di Polandia, teman Gita merasa tidak sanggup lagi berjalan di dalam hutan bersalju yang sangat dingin. Fisiknya makin drop meski Gita sudah membantunya. Dalam kondisi tubuh yang sudah kering kerontang, Lali menemukan markas militer Rusia di Austria, tepatnya bulan April tahun 45. Lali mengaku sebagai tahanan tentara Nazi yang berhasil melarikan diri. Setelah diberi air minum, Lali dibawa masuk untuk diberi makan. Namun, ada tugas juga yang harus dia lakukan. Meski tubuhnya sudah dihangatkan, Gita kehilangan sahabatnya. Jasadnya digeletakkan begitu saja. Tidak ada kuburan ataupun batu nisan. Lali begitu lahap setelah diberi makan oleh tentara. Gita dan temannya nekat kabur ke dalam hutan bersalju. Lantas, apakah mereka akan selamat? Film pun berlanjut ke episode terakhir. Layaknya seorang sultan, bangun dari tidur, sebotol susu segar sudah dihidangkan untuk Lali. Berada dalam tahanan tentara Rusia yang saat itu masih Uni Soviet, Lali meminta bantuan seorang wanita muda Austria membawa beberapa temannya untuk berdansa bersama mereka. Selama tentara itu menyuguhkan makanan, cewek ini pun setuju. Ditambah lagi, Lali menunjukkan uang dan perhiasan sebagai imbalan untuk mereka. Di samping itu, Gita dan temannya berhasil tiba di rumah teman mereka. Namun mereka tidak bisa tinggal lama karena desa ini sudah dikuasai Rusia. Masalah besar jika tentara mengetahui ada mantan tahanannya Nazi. Lali baru menyadari telah melakukan kesalahan besar karena para wanita Austria yang diajaknya ini dijadikan pemuas nafsunya para tentara. Setelah mendapat kepercayaan tentara, Lali memanfaatkan kesempatannya untuk kabur kembali ke kampungnya. Sementara itu, Gita dan temannya memukuli seorang tentara Rusia yang menciduk mereka.
Dan akhirnya Lali kembali tiba di rumah orang tuanya. Dia sangat senang saat bertemu dengan adiknya. Namun faktanya, orang tua dia dan kakaknya pergi tidak lama setelah Lali pergi. Sedangkan adiknya ini selamat setelah disembunyikan di rumah tetangganya. Lali menceritakan tentang Gita, dan setelah itu dia pergi ke kota Bratislava berharap Gita sudah berada di sana. Tiba di sana, ternyata toko tempat dulu dia bekerja sudah tutup. Lali pun masuk ke media center untuk menuliskan pesan di sebuah kertas, berharap jika Gita datang akan melihatnya. Sambil menunggu, Lali memanfaatkan kudanya untuk mencari uang sebagai transportasi kretek jadul. Ternyata Gita dan temannya tiba di kota ini juga. Karena toko yang Lali sebutkan telah tutup, mereka masuk ke media center, tapi pesan yang Lali tulis terjatuh. Untung saja Gita melihat Lali. Mereka berdua sangat senang karena akhirnya bucat bisul. Singkat cerita, mereka berdua pun menikah, kemudian pindah ke Australia. Namun, ujian hidup belum selesai sampai di situ, karena bayang-bayang Baretsky tidak pernah lepas dari hidupnya Lali. Hingga suatu hari, polisi Australia datang membawa surat dari konsul Jerman. Ternyata, Baretsky yang dituntut di pengadilan militer karena kejahatan perang meminta bantuan Lali agar membuat pernyataan yang bisa meringankan hukumannya. Lali terkejut dan karena masalah ini, dia dan Gita cekcok. Kebahagiaan yang mereka dambakan begitu sulit karena bayang-bayang dan trauma mendalam selama berada di dalam camp selalu menghantui. Akhirnya, Lali putuskan untuk membuat pernyataan brutal dan kejinya Baretsky. Meski sisi kebenaran lainnya, Lali bisa hidup sampai saat ini karena tentara Nazi itu. Fakta yang terjadi, Baretsky gantung diri di dalam penjara. Lali begitu senang setelah Gita mengatakan sedang hamil kala itu. Di akhir cerita, Lali mengajak Morris untuk mengunjungi camp Auschwitz. I want to go back to the camp. Lali pun berbaring, dan saat itulah dia menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 2006. Morris membagikan kisah hidupnya kepada dunia meski butuh 11 tahun untuk menemukan penerbit buku tersebut. 6 juta orang yang tercatat menjadi korban camp tersebut yang kebanyakan dihabisi di dalam kamar gas. Apapun jenis ras dan agamanya, kulit putih, kulit hitam, sawo asak, sawo atah, kekejaman seperti ini tidak pernah terulang kembali di belahan dunia manapun. Ibarat pepatah, kalah jadi abu, menang jadi arang. Tidak ada kemenangan yang hakiki dalam suatu peperangan. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.